Halo again guys, hope you all have a great day. Gue mau kasih update lagi untuk hari ini tentang Vivi, dan juga mau kasih sedikit tips and tutorial tentang app-nya Vivi. Saat ini gue lagi di dalam mobil, jadi gue ngerekam ini di mobil. So pardon itu cahayanya rada-rada nggak bener. So anyway, start aja ya. By the way, tadi pagi jam 3 kita ada drop yang Mickey Mouse Steamboat Willie. Ini drop yang luar biasa di expect sama orang-orang banget ya. Ini cuma ada 3, cuma ada ultra rare, uncommon, dan common. Harganya itu 60 gem. Oh by the way, kemarin gue bilang gue mau jelasin tentang gem ya. Gem itu kalau di Vivi 1 gem itu $1 konversinya. Nah, gimana cara belinya segala macam, nanti gue jelasin habis gue ngomong tentang Mickey Mouse ini ya. But anyway, harganya ini 60 gem, 60 gem atau $60. Sistemnya itu juga blind box, jadi waktu kita beli, kita nggak tahu kita dapetnya apa. Total koleksi ini kayaknya ada sekitar 30 ribuan, nggak sampai 40 ribu sih, jadi ada 30 ribuan. Dan yang buat teman-teman ada yang dapat ultra rare, congrats. Well, sebetulnya dapat apapun congrats ya, karena kalau kita lihat sekarang harganya, kita cek ya. Yang common, just yang common aja. Sorry, gue balik ke sini aja dulu. Even yang common aja itu harganya waktu tadi pagi begitu selesai drop, itu harganya itu lompat sampai mana sih nih Disney? Lompat sampai 700 gem. Bayangin, 700 gem, bro. 60 gem, lu bayangin returnnya. Lu pada bayangin returnnya. Sekarang sih floornya itu ada di 366 gem. Itu common. Yang uncommon itu 415. Nah, uncommon dari kemarin sih kayaknya nggak terlalu shoot up terlalu tinggi-tinggi banget ya. Yang tinggi banget itu yang common, itu ridiculous sampai 700 gem. I feel bad untuk people yang beli di 700 gem, but it's okay, it's long term investment. I think gua rasa ini easily by, I would say, di 2022, sometime 2022, common and uncommon gonna reach like around 1k, 1000 gems, I think personally, because ini historical banget sih. Ini apa namanya, yang Mickey ini. And by the way, jackpotnya itu di ultra rare. Would you look at the price of ultra rare? Floornya 3.600. Gua nggak terlalu pantau kemarin sampai paling tinggi berapa. Kayaknya paling tinggi ada sampai ke 4 ribuan deh. I don't know for sure ya. Tapi lu bayangin, your investment is 60 gems turn into 3,600, turn into berubah, maksudnya dengan dalam waktu cuma beberapa jam, your investment jadi 3.600. Now, strateginya apa ya? Kalau gue nanya anak gue sih, anak gue strategi bilang jual, karena ini bakal turun lagi. Nanti kita bisa pick up di harga yang lebih murah. So you already profit di gem. By the way, gue dapat 1 doang, dan puji Tuhan gue dapetnya ultra rare, dan gue kaget banget dapet ultra rare, karena yang drop yang sebelumnya yang Coca-Cola gue juga dapet secret rare yang somehow tuh rada-rada amazed banget gue. Kenapa dalam 2 drop, ya nggak 2 drop terakhir, pokoknya 2 drop yang belakangan ini gue dapet yang bagus banget gitu loh, secret rare dan ultra rare. Dan itu wow, itu amaze me a lot. Dan ini ya gue dapet 1 dan gue dapet ultra rare. Serialnya itu ya di serial number kisaran 5 ribuan juga sih, so it's nothing special. But what really crazy, anak gua somehow, karena dia ada teman-temannya yang bantuin dia untuk dapetin ini drop, dia dapat 2 biji ultra rare, man. Dan salah satunya minnya itu 48, min numbernya, serial number 48, and that 48, lu lihat nih harga kalau kita short by edition. Look at the price. 48 ini anak gue punya nih. 48, dia taruh di harga 25k. Bisa ngeliat ya? Ini. Ya, dia pasang di harga 25k. So, but again, you know, you might or might not get it sell. We don't know. But kalau sampai ada orang lagi sedeng, lagi gila, mungkin aja kejual. But you don't know. Anyway, itu aja update buat yang Mickey yang tadi pagi. And untuk entar malam, jam 11 malam, ada yang dropnya Rogers ini. Nah, ini jam 11 malam. Nah, sambil gua ngomongin ini, gua mau kasih tips and trick and tips. Susah banget ngomongnya. Anyway, ini dropnya cuma 1, harganya juga 60 gem. Ada 3.800. So, ini benar-benar rebutan banget. Lu bayangin 30 ribu aja habis dalam hitungan 30 ribuan mins.
items itu habis dalam hitungan detik, apalagi 3.800. Tapi I don't know ya, ini value-nya seperti apa, akan hold value apa enggak, so we don't know. But anyway, kalau tipsnya itu kalau kita mau coba dapetin, kita coba, namanya juga coba, nggak ada rugiin coba. Kalau kita punya 60 gem, why not try gitu loh. Caranya kalau selalu gue pakai yang namanya spamming ini caranya gimana. Ini kan kalau drop yang kayak begini, kita buy now-nya bisa pencet. Nah kalau kita pencet, ini keluarnya begini nih, the collectible is not yet available for purchase. Now kalau begitu kita buka kan begini posisinya, maksudnya buy now-nya di bawah. Nah kita posisikan buy now-nya ini supaya buy now-nya ini berada di posisi yang tulisan OK ini. Nah kita posisikan supaya kita jadi bisa spamming begini nih. Nah jadi kita ketika udah tinggal misalnya 10 detik or 5 detik lah, lu udah mulai spamming aja kayak gini tuh. Jadi spamming aja terus kayak begini. Nah begitu, kalau dapat, kalau enggak, well, you know, you're not lucky, dan I mean better luck next time. Tapi kalau dapat, not bad. Kalau dapat ini maybe akan langsung jual sih. Kalau udah langsung deliver juga ya langsung jual, karena I personally don't think ini hold value, karena hampir semua rata-rata yang NFT yang bentuknya poster, apa itu yang dari dulu Ultraman punya, atau yang dari posternya si James Bond, or maybe yang dari yang Deacon punya, rata-rata value-nya good tapi not really good gitu loh. So kadang kita bisa take advantage hype-nya aja. Kalau lagi hype, lagi begitu habis drop selesai, market buka, kita jual, dan kita bisa profit di situ. Dan kalau emang kita mau koleksi, kita pick up lagi later. I think waktu paling tepat untuk jual adalah ketika selesai drop, dan waktu yang paling tepat untuk beli adalah kita tunggu mungkin 2-3 hari atau bahkan seminggu kemudian. Karena di VV ini begitu ada drop ini, makin hari dropnya makin hype-nya makin gede. Jadi kadang-kadang yang lama-lama tuh jadi kayak ketinggalan gitu, bukan ketinggalan, sorry, jadi hype-nya tuh berkurang, harganya tuh makin lama makin drop dikit. Kalau yang bagus banget akan hold value, seperti kalau yang Disney, yang Marvel itu kan hold value really good, apalagi kalau karakter-karakter yang bagus ya, kayak Spider-Man dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang karakter yang nggak begitu orang banyak tahu, nah itu biasa value-nya akan turun sampai pada satu titik nanti juga ya, karena balik lagi ini kan long term investment, ini akan naik lagi. So, jadi itu tipsnya untuk yang drop yang ini. Nah, kalau yang drop yang satunya lagi ini, yang ini jam 3 pagi lagi. So, if you guys wanna stay up or tidur pagian dan bangun, set alarm bangun jam berapa, jam 3 kurang atau gimana untuk coba ini juga oke. Nah, kalau ini bukan blind box. Nah, ini lu mesti pilih. Lu mau ngambil common, ultra rare, uncommon, or rare. Jadi pilih aja lu mau beli yang mana. Nah, ini harganya beda-beda, yang common 25, yang ultra rare 40, uncommon 30, terus yang rare-nya 35. Now, the problem sama ini, kalau lu mau coba ultra rare, I really think you're just wasting your time. Personally, gue bukannya mau jatuhin semangat lu, tapi lu bayangin aja, cuman ada 888 biji yang ngerebutin saat ini ratusan ribu orang seluruh dunia. Ini juga sama ya, kalau misalnya lu mau apa namanya, coba yang ini ya sama, lu pakai sistem spamming aja, buy now-nya lu atur. Nah, lu bisa begini, lu bisa spamming begini nih. Nah, lu bisa begitu. Tapi I think you just wasting your time. Tapi kalau lu ngerasa mau coba, you think you are in apa namanya, your lady luck it's always with you, then you can go ahead and try. Kalau gua mungkin akan coba kalau nggak common atau uncommon. Karena ini bagi gue akan cuma langsung flip. Gue nggak yang Lebit season 2 gue nggak koleksi, karena emang juga sama, gue nggak dapet juga. Jadi intinya kalau gue koleksi itu rata-rata yang kalau gue bisa dapetkan ultra rare atau secret rare pada waktu drop. Kalau gue nggak bisa dapetin, biasanya gue nggak akan coba kejar lagi itu untuk dapetin apa collectionnya itu, untuk dapetin setnya. Nanti di video-video mendatang gue akan coba jelasin kenapa, apa pentingnya untuk kita koleksi set. Jadi kayak contoh ini gue pakai account something ya. Kalau lihat ini accountnya, lihat gua di sini zero collectible, zero full set, zero follower, karena ini account yang buat gua apa namanya, account bodong gue lah untuk karena gua kan waktu drop gua pakai berapa gadget ya, gua pakai 4 gadget untuk drop gitu loh. Anyway, jadi yang tadi kalau gua nggak bisa dapat ultra rare atau secret rare, gua nggak akan bother untuk kejar, kecuali itu yang apa namanya, koleksi yang benar-benar populer banget, kayak contohnya Mickey kemarin misalnya pun gua nggak dapat ultra rare, maybe itu gua akan jadiin kayak holy grail gua, untuk gua tuh coba untuk kalau gua bisa flip my way through dengan koleksi yang gua ada, gua bisa flip, gua bisa jual apa yang gua nggak terlalu perluin untuk gua bisa beli Mickey yang ultra rare, mungkin gua akan lakuin itu. Tapi kalau yang untuk yang biasa-biasa aja, yang bukan yang populer banget, gua udah nggak akan bother kejar. Nah, kayak yang Frank Kozik ini, yang Lebit ini
sebetulnya quite populer ya, cuman gua season 1 ada full set, season 2 gua udah nggak dapet, jadi gua udah nggak bother kejar lagi. Bagi gua cari opportunity di tempat lain aja. Dan yang season 3 ini kalau emang gua nggak dapet ultra rare dan hiking, gua nggak akan kejar ultra rare. Jadi kalau gua nggak dapet ya gua nggak akan bother untuk kejar lagi. Jadi gitu aja untuk yang Lebit ini. Jadi tekniknya sama. Now gua mau kasih juga satu teknik lagi adalah kalau gimana kalau misalnya gitu Lebit ini ternyata ini blind box. Nah kalau Lebit ini blind box sistemnya, ini kita juga bisa sistem spamming kan. Kalau blind box berarti kita nggak satu-satu gini kan, dan udah itu kalau blind box ini screennya tuh cuma begini doang nih, kayak begini doang, jadi nggak ada buy now-nya. Nah tekniknya itu, tipsnya itu kita bisa spamming juga, karena spammingnya begini, spammingnya itu akan muncul buy now buttonnya, itu akan muncul di antara tulisan ini loh, di tulisan notify me atasnya yang hijau, yang hijau notify me ini, sama yang Lebit, yang kotak yang Lebit S3 ini. Nah di tengah-tengahnya ini nih. Nah kita bisa spamming di bagian antaranya ini. Jadi yang garis merah antara notify me sama kotak Lebit S3 itu ada garis merahnya ini. Nah kita spamming di situ aja. Kita pencet gitu, kenceng-kenceng juga gitu loh spamming. Nanti di video-video berikutnya gue akan ajarin juga teknik yang lebih advance untuk gimana kita spammingnya. Karena kalau lu spammingnya kecepatan nggak bakal dapet, karena ternyata touchnya kita nggak register. Dan kalau kita kelambetan, ya kelambetan, telat gitu loh. Jadi spammingnya itu kita bisa pakai ada bitnya gitu loh. Jadi gua kasih bocoran dikit aja, bitnya itu gua biasa pakai di 220 bpm. Jadi kita install di handphone kita yang lain, app namanya Metronome, kita set ke 220 bpm. Kalau kita set ke 220 bpm, kita ngikutin bitnya itu aja. Dan itu bit yang paling tepat yang setahu gua untuk bisa score drop. Nah jadi kayak gitu. Anyway, itu yang tips untuk drops yang nanti malam dan nanti pagi. Terus gua tadi bilang gua mau cerita apa ya, gue lupa. Oh iya, buying gem. Nah seperti lu lihat sekarang di wallet gua ada 120 gem. Ada 120 gem. Nah by the way yang tadi gue bilang 1 gem itu ya $1. Nah misalnya kita mau beli gem, ya kita tinggal pencet get gem. Nah I understand. Nah di sini kita bisa mau beli berapa gem. Misalnya gue mau beli 100 gem. 100 gem. Nah belinya ini kalau kita di Android ya pakai Android Pay. Kalau kita di iPhone kita akan dibawa ke Apple Pay. Nah problemnya kalau kita beli di sini, well, secara pribadi gue saranin beli secara secara legitnya belinya begini caranya. Jadi kita beli via app langsung. Jadi via Android Pay atau Apple Pay. Jadi kita buy misalnya gitu. Nah problemnya kalau kita buy sini, as you can see ada fee, belum ditambahin tax lagi. Jadi kalau lihat di sini 100 gem itu end up costingnya itu 1785 plus tax lagi. Kita bisa bayar macam-macam, bisa Alfamart, bisa segala macam lah, Indomart apa segala macam, GoPay apa segala macam bisa gitu loh. Nah jadi itu biayanya gitu loh untuk jadi ada fee-nya. Lu beli 100 gem harusnya $100, tapi lu nggak bayar $100, lu bayar lebih dari $100. Nah makanya itu ada yang namanya secondary unofficial market. Orang-orang join di Telegram group. Nah Telegram group itu saat ini sih, Telegram group ini ya internasional ya, jadi bukan yang Indo punya, bukan yang bukan yang lokal gitu loh. Jadi you gonna deal with people that you don't know, karena ini seluruh dunia jualan di situ. Nah orang jualan gem kalau di Telegram itu, di Telegram group, di marketplace-nya itu, mereka jual gemnya itu rate-nya itu bisa benar-benar discounted banget gitu loh. Sempet sampai diskon sampai 0.6, meaning 1 gem itu cuma $0.6 USDT. So jadi kalau lu beli 100 gem lu cuma bayar 60 ya, plus nanti ada escrow fee, ada transaction fee kalau lo kirim USDT atau gimana gitu. Nanti di video-video berikutnya gue akan lebih dalam deep itu untuk bantu kalian juga untuk coba mengerti gimana caranya transaksi di situ, cara amannya gimana, karena guys scammer itu di mana-mana, dan semakin pasarannya Vivi dan ini semakin gede, semakin banyak scammer itu beraksi. Dan gua sejak dari April 2020, karena gue udah jam di Vivi, gue udah ya lumayan sedikit mengerti tentang dunia transaksi di Vivi ini, unofficial maupun official, dan gue udah pernah ke scam juga. So pretty much gue akan share supaya kalian semua nggak sampai kena scam, karena mereka makin hari juga makin pinter, mereka makin hari juga makin jago cara scamnya, teknik scamnya tuh makin canggih, yang bikin kita tuh kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu, nggak tahu kalau ternyata kita udah ke scam gitu loh. So pretty much itu yang gue mau cover hari ini. Itu aja update-nya. Nanti
gue akan coba update video-video lagi lebih detail lagi tentang drops gimana, terus tentang navigate di apps gimana, feature-feature apa aja yang ada di Vivi. A lot of feature di Vivi yang sebetulnya gue belum bahas, kayak ada apa sih namanya, ini nih apa sih, ada virtual roomnya segala macam gitu. Jadi long term ini Vivi ini emang mereka juga berencana hal yang hampir sama dengan Sandbox maupun Decentraland atau Facebook. Mereka akan create their own metaverse. Itu udah on the way. Kalau lu go to their website udah ada namanya Viviverse, dan ini huge. Kalau lu bisa get in early untuk beli land di Viviverse, I think that's gonna be the way to go. Kalau lu pada yang udah dulu ketinggalan di Sandbox ataupun di Decentraland yang udah mahal, yang mampus-mampusan, Viviverse is the way to go. Dan gua juga akan udah pasti gua akan join di situ juga. Oke, that's it video gua hari ini. Gue mau ingetin lagi seperti biasa, semua yang gue sharing di video ini semuanya bukanlah financial advice. I'm not a financial advisor, I'm not financial expert, so nothing what I share itu ada hubungannya dengan financial atau apa. Semua you guys semua bertanggung jawab pada diri kalian sendiri untuk kalian tuh research lebih dalam lagi. Kalian bisa pakai media YouTube atau Twitter atau apapun untuk research lebih dalam lagi tentang potensi-potensi dari Vivi atau NFT. So with all being said, then I'll see you next time. Have a great day and ciao.